Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, saya yakin di antara kita ini ada yang pernah merasakan galau, stres, atau mungkin tidak sedikit dari kaum muslimin dan muslimat yang mengalami kegalauan-kegalauan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan solusi dari Allah Ta'ala dan Rasulnya supaya kita tidak galau, tidak sedih yang berlarut-larut. Hanya satu kuncinya, fahami kalimat tarji yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sayang, tidak sedikit di antara kita yang memahami ayat ini hanya yang tersurat saja, sedangkan yang tersiratnya jarang di antara kita yang memahaminya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan, Allah Ta'ala maha mengetahui bahwa masing-masing kita ini punya yang namanya love of love object. Love of love object. Objek cinta. Ada yang objek cintanya kekayaan, ada yang objek cintanya keluarga, ada yang objek cintanya adalah hobi, dan lain sebagainya. Pendek kata, masing-masing kita punya yang namanya love of love object, objek cinta. Rupanya, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, inilah yang menyebabkan tidak sedikit di antara kita yang galau ketika kehilangan orang-orang yang kita cintai atau apapun yang kita cintai. Kenapa? Karena kita punya objek cinta. Jadi ketika kehilangan, loss of love object, jadi galau. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Makna yang tersiratnya adalah jangan ngaku-ngaku kalian bahwa objek cinta itu milik kalian. Karena semuanya milik Allah. Bahkan diri kalian pun milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah yang ingin Allah sampaikan, bahwa semuanya milik Allah. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak ada unsur sense of belonging, merasa memiliki. Hati-hati jika kita di dalam diri kita ini ada unsur sense of belonging, merasa memiliki, seperti yang kejadian menimpa Syah Iran dan Reza Pahlavi. Ya, ketika jabatannya sudah tiada, langsung jatuh sakit. Kenapa? Itu bukan sakit biasa, karena this is my belonging. Konsepsi dalam benak hatinya sudah terganggu dengan yang namanya this is my belonging. Ini kepunyaan saya. Nggak boleh lepas dari saya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Allah tidak menginginkan adanya unsur sense of belonging, merasa memiliki. Tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang bekerja sebagai PNS. Pada masa MPP mereka sudah stres. Pensiunnya, masa pensiun. Ya, kenapa? Karena merasa memiliki dengan pekerjaan mereka, padahal itu bukan milik mereka, milik Allah Ta'ala semuanya. Makanya MPP kadang-kadang saya suka bercandain, itu artinya adalah mati pelan-pelan, MPP. Nah, makanya jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai ada di dalam diri kita unsur sense of belonging. Merasa memiliki itu nggak enak, jamaah yang dirahmati Allah sebenarnya. Kenapa? Karena sewaktu-waktu dunia ini akan punah, akan sirna. Maka Allah memerintahkan supaya kita jangan ada sense of belonging, merasa memiliki. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Sebab kalau kita memiliki, jadi galau kalau kehilangan. Lalu, kalau kita tidak boleh atau dilarang oleh Allah untuk ada unsur sense of belonging dalam diri kita, unsur apa yang harus ada dalam diri kita? Ada dua yang Allah perintahkan dan Rasulnya inginkan, yaitu sense of entrusting dan sense of responsibility.
yaitu merasa diamanahi dan merasa bertanggung jawab dengan amanah itu. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah amanah dari Allah. Istri, suami, anak, jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, merasa diamanahi dan bertanggung jawab dengan amanah itu, enak. Kalau suatu waktu hilang, kita akan biasa-biasa aja. Sesuai dengan firman Allah, likaila tasau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Artinya, kalau ada yang datang, dia tidak terlalu gembira banget, dan kalau ada yang lepas, dia juga tidak terlalu sedih. Jadi biasa-biasa saja. Itulah sikap seorang mukmin yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita bisa meniru sikap-sikap baik seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.